kita pelajari biasanya problem based learning. Nah, ini metode apa model, Mbak? Metode, Bu. Nah, ya, metode itu bagian dari model. Salah satu modelnya itu bisa tergambar ya, tahapannya dari awal sampai akhir pembelajarannya. Di saat menerapkan model, ada metode. Kita menggunakan berbagai macam metode. Ada penjelasan, ada pemecahan masalah, ada diskusi, metodenya ya, diskusi kelompok, atau bereksperimen, begitu ya? Ya toh? Ya. Namun, permasalahan yang diangkat atau permasalahan yang mestinya dipecahkan siswa, itu tadi ada yang memang mampu untuk siswa-siswa kelas yang sederhana dan yang kompleks memecahkan masalahnya. Muncul berbagai masalah dari teman-teman tadi. Kisaran dengan ikan. Ada pertanyaan ikan dimasukkan, misalnya, itu juga bisa menjadi pertanyaan pemantik. Saya tergelitik dengan Mbak siapa ya tadi? Pertanyaan pemantik tadi siapa? Mbak Anissa, Mbak Anissa. Mbak Anissa, Bu. Nah, itu. Awalnya membawa ikan boleh saja dalam plastik berisi air atau ditaruh di dalam ember. Ember tapi ember atau toples itu ya. Yang jelas kalau ember kan masih kurang sesuai. Kalau di dalam toples yang transparan itu, nah itu ikan di dalam air. Jika tidak bisakah hidup tidak di dalam air, kenapa ikan di dalam air? Pertanyaan-pertanyaan siswa itu memang seperti itu. Kenapa ikan hidup di dalam air? Harus hidup di air. Bagaimana jika tidak di air? Kalau tadi bocor, habis, apa yang akan terjadi? Itu kan? Tadi Mas Marwan menyampaikan, itu hubungannya dengan imsak. Iya, bisa. Tapi itu sudah mengkaitkan dengan bagaimana struktur fungsi tubuhnya, itu sudah mulai lanjut. Ya toh? Kenapa di dalam air? Karena memiliki struktur tubuh yang memang ikan itu. Bagaimana dia punya sirip, macam-macam sirip untuk geraknya. Bagaimana bentuk tubuhnya itu seperti ikan itu. Bagaimana bernafasnya biar hidup. Itu kan ya, biar tetap hidup. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti bisa dipecahkan untuk awal oleh siswa. Masalah benar atau salah menjawabnya, ya itu biarkan saja. Ayo kita pelajari. Memotivasi siswa, kemudian itu bisa sebagai persepsi juga. Kemudian menyampaikan tujuan, tadi kan beberapa jawaban ya, tujuan pembelajarannya disampaikan, nah diikuti dengan kegiatan pembelajaran, itu bisa. Di tengah-tengah juga diulas lagi, tadi kan berhipotesis, bisa ya. Tadi kan berhipotesis ya. Ya, kemudian di tengahnya juga disampaikan. Langkahnya jelas, tapi ada proses pemecahan masalah atau tadi metode problem solving, memecahkan masalah. Kemudian tadi yang sampah ya. Saya setuju itu. Sampah di depan pasar atau di dekat pasar, begitu ya, Mbak dan Mas Marwan. Iya, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Sampah di dekat pasar. Sebenarnya yang menjadi permasalahan
apa itu? Kok itu diangkat sebagai masalah? Fenomenanya ada sampah berserakan sangat banyak di dekat pasar. Benar, kalau di pasar itu memang ada sampah, gitu kan? Nanti akan diambil kan oleh pengambil sampah. Masalahnya apa sebenarnya? Ayo, kok itu diangkat sebagai masalah? Masalahnya apa? Sampah, tumpukan sampah itu. Yang menjadi permasalahan apa? Mungkin Baunya, bisa jadi baunya kebiasaan. menyengat, ya toh? Pemandangan tidak nyaman, banyak lalat, ya toh? Itu Baunya Bu, menjadi bau terus masalah kan? Baunya mengganggu kita ya kan? kotor Mengganggu kotor. ya Bu. Kalau pas hujan itu menyebabkan banjir, menggenang di mana-mana, berserakan di mana-mana. Itu menjadi masalah, sehingga itu diangkat menjadi masalah. Penyebabnya apa sebenarnya kalau itu masalahnya? Kesadaran kurang, membuang sampah Sembarangan. tidak segera diangkat. Perlu waktu ya sebenarnya mengangkat itu, tapi kurang tepat waktunya, berlama-lama Nah, itu pikiran anak, biar saja sesuai pemikiran anak. Solusinya apa? Itu dipikirkan bersama kelompoknya. Makanya tadi kan ada kegiatan berpikir bersama, begitu kan? Iya. Memecahkan bersama itu akan lebih efektif daripada berpikir individual. Itu. Tapi bisa juga, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan jika ada, itu sudah tinggi lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika menemui seperti itu? Menemui tumpukan sampah itu. Nah, mestinya itu dilakukan dengan belajar kelompok, begitu kan? Untuk memecahkan masalah. Masalah-masalah itu masalah yang tadi disampaikan sederhana atau sudah kompleks kalau seperti itu. Yang di sampah tadi. Bagaimana? Perlu pemikiran yang kompleks atau masih pemecahannya sederhana? Kompleks, Bu. Ya, kompleks. Structure. Ya, toh? Nah, ini monggo seringkali jangan terjebak permasalahan-permasalahan yang diangkat, tidak semua materi cocok menggunakan model problem based learning. Tidak semua materi cocok menggunakan project based learning. Tidak semua materi cocok dengan model discovery atau inquiry learning. Tapi semuanya meskipun problem solving itu intinya juga mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Proses berpikir siswa itu yang dikembangkan. Jalannya macam-macam, tekanannya pada diskusi kelompok memecahkan masalah, tekanannya pada menemukan perolehan, tekanannya pada kerja menyelesaikan proyek, gitu kan? Intinya kan monggo dipecahkan.
Tadi yang problem solving ini memang nampak sekali nggih, memecahkan masalah. Jadi mesti berbasis masalah atau ada masalah yang dipakai sebagai pijakan dalam proses pembelajaran. Begitu kan ya? Yeah. Masalah itu sebenarnya dimunculkan dasarnya apa? Ada data, ada fakta. Ya toh? Ada data, ada fakta. Benar atau tidak? Ada informasi yang akurat. Bisa, ya toh? Ada info, tapi info itu akurat. Jangan konon kabarnya, itu jangan. Tapi betul-betul kalau mengamati tayangan video ya videonya itu memang dari fakta, diambil dari fakta atau data. Sehingga dapat dirumuskan pemecahannya melalui perumusan hipotesis, kemudian dicoba memecahkan sehingga kesimpulannya tepat begitu. Sebenarnya tujuannya apa? Tadi disampaikan Mbak Rolia Angele, Rolia namamu ya Mbak ya? Rolia. Rolila, Bu. Rolila, Bu. Oh, Rolila. Rolila. Oh, okay. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk memecahkan masalah, Bu. Memecahkan untuk memecahkan permasalahan ya. Memecahkan permasalahan. Dari proses memecahkan masalah itu, kemampuan berpikir dilatih tidak? Iya, Bu. Bu. Ya, dilatih. Ya. Sekali lagi, itu juga dilatih. Nah, tadi ada sintaknya, monggo. Kalau metode bukan sintak ya. Biasanya yang dilakukan untuk sintak itu model pembelajaran. Tetapi kalau itu sudah dikatakan ada sintaknya, itu model pembelajaran. Namun kalau ditegaskan metode atau model. Namun seringkali meskipun apa itu problem based learning atau discovery learning itu bisa dikatakan sebagai model, bisa dikatakan sebagai pendekatan, juga bisa dinyatakan sebagai metode, cara itu. Monggo. Tahapannya tadi apa toh? Untuk apa? Model atau metode ini tadi. Mengenal masalah, mendefinisikan masalah, kemudian ada hipotesis. Oh, kalau menggunakan metode itu, kemudian menguji hipotesis dan pilihan hipotesis yang terbaik. Begitu. Maksudnya ya, pilihan hipotesis terbaik itu bagaimana? Ya, tadi Bu, berarti hipotesis itu kan misalnya tadi yang ikan tadi, kita bisa memilih solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang ya, plastiknya bocor tadi. Ada beberapa penyelesaian, tapi yang terbaik yang mana ditentukan gitu nggih. Oke. Bagus ini. Menarik ya. Bisa menambah wawasan. Kelebihan kekurangannya memang ada, nampaknya juga tidak terlalu sulit ya diterapkan di anak SD menggunakan pemecahan masalah, problem solving itu. Saya kira itu. Masih ada pertanyaan atau tanggapan? Saya minta dikirim di GCR ya Mbak ya, Mbak
Rul Lila. Nggih, Bu. Masukkan di GCR. Nggih, Bu. Sudah ada Nggih. tempatnya, engko ndak kosong itu. Kemarin Nggih, Bu. sudah dimasukkan, Bu. Nggih, nanti atau Mas Marwan, monggo nanti Ya. dikirim. Saya sudah sediakan tempatnya kok. Nggih. Ya, Bu. Nggih. Untuk selanjutnya ini kan apa pembelajaran IPA nggih. Besok Bu Woro itu. Nggih. Nggih, Bu Bu. Woro itu tadi juga menanyakan, tapi saya belum sempat jawab. Nggih. Ada UTS tidak? Sebenarnya ada UTS. Di pertemuan keberapa ya itu? 9, 10 oh ya? Teman-teman coba dicek RPS-nya nampaknya. Ada kok itu. Menyusun perangkat pembelajaran itu workshop ya. Itu bobotnya 10%. Kemudian nanti peer review. Jadi mahasiswa nomor 1 monggo tekniknya gimana? Hasil perangkat yang dikembangkan mahasiswa nomor 1 direview nomor 2, kepunyaan nomor 2 direview nomor 3, kemudian nomor 3 direview nomor 4, dan seterusnya terakhir sampai balik lagi. Itu 10%. Jadi nilai dari membuat perangkat pembelajaran, kalau ini kita sepakati saja untuk kurikulum merdeka apa kurikulum 13, nampaknya yang pas kurikulum merdeka, modul ajarnya berarti. Nah, itu nanti kemudian direview, hasil review juga diunggah 10%, jadi itu untuk UTS. Kemudian UAS-nya setelah itu ke observasi di SD, ada waktu tersendiri untuk observasi. Satu waktu itu untuk observasi, minggu berikutnya melaporkan. Diunggah itu 10%, kemudian direview, diunggah lagi 10%, kemudian terakhir UAS-nya, terakhir pertemuan ke-16 itu revisi hasil berdasarkan hasil review juga. Itu jadi ada UTS-nya juga sudah ada sebenarnya, UAS-nya juga sudah ada, hanya ada pertemuan yang setelah Bu Woro. Nanti kan Bu Woro, kemudian Bu Pratiwi assessment ya, itu masih Bu Pratiwi presentasi, setelah itu workshop. Workshop itu individu kemudian dikerjakan, diunggah gitu. Hanya masih ada 1 kali tatap muka yang nampaknya masih perlu disepakati nanti saya dengan Bu Woro. Tapi bukan di minggu ini, minggu ketiga setelah ini, minggu berikutnya setelah ini kok. Ngaten teman-teman, dicermati lagi nggih RPS-nya nggih. Ya. Mbak, ini PJ-nya Mbak Wayan, benar? Iya, Bu. Ya, oh, nggih. Saya, Bu. Ya, Mbak Wayan anggota kelompok yang kelompok 1, kelompok 2, namanya bisa di pembagian kelompoknya disampaikan ke Bu Pratiwi nggih. Ada enggak? Anggota kelompok dari kelompok presentasi ini nggih, Bu? Enggak, mboten hanya ini, tapi setiap Iya. kali kelompok 1 siapa, kelompok 2 tentang apa, siapa, kelompok 3 tentang apa. Itu untuk cross check yang diunggah di GCR kan ada, kemudian Ya, nanti saya kirimkan ya, Bu. nggih, itu. Ngaten Ibu, nggih. ya mohon konfirmasi, Bu. Jadi tugas kita mengikuti yang di RPS, jadi akan ada 1 kali presentasi lagi, yaitu presentasi mengenai pembelajaran berbasis tim kalau nggak salah. Lalu setelah itu assessment. baru UTS. Oh iya. Assessment-nya iya toh. Coba, assessment nampaknya presentasi itu. Dicek lagi. Iya atau enggak? Nggih. Assessment presentasi kelompok saya. Ya.
Ya, Iya, itu. Bu. Jadi 1 kali, Bu Woro 1 kali, besok yang STEM itu, Bu Pratiwi yang assessment, kemudian nanti sudah workshop. Hanya 1 kali pertemuan kok tulisannya 20% itu apa? Itu sebenarnya kan melengkapi perangkat ya. Itu. Nanti dijadikan satu dengan saya diskusikan dengan Bu Woro, itu masih nampaknya masih belum fix yang 1 kali pertemuan itu saja. Selebihnya sudah cocok. Ngaten? Iya, baik, Bu. Teman-teman, ya. Kalau memang sudah cukup ditutup atau masih ada pertanyaan? Saya masih lagi ini daring lagi. Maaf ya, seringkali kalau pas jamnya saya mungkin agak terlambat 5 menit, 10 menit karena saya langsung setelah dari pasca ngajar ke Kulon Progo. Nah, ini tadi baru buka pintu, kemudian ya seperti itulah alasannya gitu. Karena apa? Saya di rumah, nanti setelah ini ada daring lagi gitu loh. Daring lagi waktunya ya mepet gitu. Ya sampun, enggak apa-apa. Itu saja, cukup nggih? Iya, Bu. Oh nggih, terima kasih teman-teman. Ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Ini hadir semua nggih? Ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sama-sama, Bu. Lahir batin jika ada yang salah. Iya, Bu. Karena ini daring ya sudah tetap berjalan saja. Biasanya kalau yang luring sudah minta daring karena ada yang mau pulang mudik, cari tiket juga sulit. Nah, hal-hal seperti itu seringkali disampaikan. Iya, Bu. Seperti Kak Fatma, Bu. Iya. Ya, Fatma dari ke mana pulangnya, Mbak Fatma? Ke Padang, Bu. Ke Padang. Oh ya, mudah-mudahan Masih masih di ada Padang. tiket. Kapan pulang ke Amin. Padang? Atau sudah? Udah pesan tiket tanggal 14, Bu. Oh ya wes, nah itu kan harus mantengi tiket enggak sehabis. Ya, saya Sama kira Kak Fadila Amir, Bu. Hah? Sama Kak Fadila Amir juga, Bu. Mbak Fadila. Oh ya. Yang luar Jawa 2 itu. Ya. Luar Jawa semua, Bu, Banyak, Bu. rata-rata. Luar Jawa semua, Bu. Hah? Luar Jawa, hampir semua luar Jawa, Bu. Tenan nih. Benar. Iya, cuma si Marwan yang dari Jawa, Bu. Reza, ada Kak Safril, ada Kak Juliana. Oh, ya. Nggih. Ya, berarti perlu segera mudik ya. Iya, Iya, Bu. Dan nanti Bu Betul. Woro juga Harus niku, bisa Bu. mengizinkan untuk mudik. Ya, Amin. Mudah-mudahan Bu Woro mengizinkan kita-kita. ya mengizinkan, mesti mengizinkan kita Amin. manusiawi juga kok. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat semuanya. Amin, Nanti Bu. Bu Woro, kemudian Bu Pratiwi presentasi sekali lagi, kemudian tinggal workshop. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Terima selalu, kasih, Bu Bu. Pratiwi. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah. Jaga Terima kasih, kesehatan, Bu, teman-teman. Iya. Terima kasih, Kak Marwan. Ya, kembali kasih. Teman-teman foto dulu.